Baik, setelah sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana group decision making, kemudian AI support, pada kesempatan ini kita akan membagi bagaimana sistem pengetahuan atau knowledge system terkait dengan sistem pakar, pemberi rekomendasi, chatbot, asisten pribadi virtual, dan penasihat hukum. Nah, kemajuan dalam teknologi kecerdasan buatan atau AI ini, khususnya pemrosesan bahan alami, mesin dan pembelajar mendalam serta sistem pengetahuan, ditambah dengan peningkatan kualitas dan fungsionalitas sistem cerdas lainnya, serta perangkat seluler dan aplikasi telah mendorong pengembangan chatbot untuk pelaksanaan banyak tugas yang berkaitan dengan komunikasi, kolaborasi, dan pengambilan informasi secara murah dan cepat. Nah, chatbot ini memiliki revolusi komunikasi di mana penggunaan chatbot dalam bisnis meningkat pesat karena kesesuaiannya dengan sistem pengetahuan seluler, faktanya pengirim pesan mungkin juga merupakan aktivitas utama di dunia seluler. Nah, dalam 2 hingga 3 tahun terakhir, ribuan bot telah ditempatkan ke dalam layanan seluruh dunia, baik oleh organisasi swasta atau publik dan individu. Nah, kebagian chatbot ini saat ini jauh lebih canggih dibandingkan dengan masa lalu. Mereka banyak digunakan, misalnya dalam pemasaran, pelanggan, pemerintah, dan jasa keuangan, kesehatan, dan bidang manufaktur. Nah, keunggulan chatbot ini sendiri menjadikan komunikasi lebih pribadi daripada komputer tanpa wajah dan unggul dalam pengumpulan data. Nah, chatbot ini dapat berdiri sendiri atau menjadi bagian dari sistem pengetahuan lain. Nah, sebagai contoh, di sini ada studi kasus yang mengatakan bahwa Sephora ini memiliki keunggulan dengan menggunakan chatbot. Nah, Sephora ini merupakan salah satu perusahaan kosmetik global yang berdiri di Perancis yang menjalankan bisnisnya ini secara global. Nah, mereka ini memiliki toko sendiri dalam menjual barang-barangnya di kosmetik dan di departemen store mereka. Nah, saat itu juga Sephora ini berjualan offline di Amazon dan juga di toko online. Nah, dalam kasus yang diangkat oleh Sephora ini terdapat masalah itu hanya beberapa karyawan yang masih hidup dengan biaya yang sangat mahal. Nah, setelah itu juga pelanggan ini berbelanja pada 24 jam dan toko fisik ini hanya buka pada hari tertentu saja. Nah, selain itu juga terdapat banyak kombinasi produk kecantikan tertentu, misalnya banyak corak atau warna yang tersedia. Nah, sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, nah Sephora ini memutuskan untuk menggunakan chatbot di Facebook Messenger dan klik untuk melibatkan pelanggannya. Nah, chatbot ini yang menjadi pokok bahasan pada bab ini, yakni tersedia pada 24 jam dengan biaya yang lebih murah dan juga dapat dikirimkan melalui perangkat seluler. Nah, hasilnya pelanggan perusahaan ini menyukai bot tersebut. Dan itu juga Sephora ini mempelajari pentingnya memberikan bantuan dan bimbingan kepada pengguna yang termotivasi untuk kembali. Nah, selanjutnya ada sistem pakar, yakni terkait dengan bagaimana transfer keahlian. Nah, pada bab ini secara simultan akan memperkenalkan bagaimana pembaca tentang bagaimana konsep atau keputusan otonom. Nah, sistem pakar ini adalah kategori sistem keputusan otonom yang dianggap sebagai aplikasi AI yang paling awal. Nah, penggunaan sistem pakar ini mulai dari lembaga penelitian yang awal dan pertengahan tahun 1960, misalnya pada Stanford University. Nah, diadopsi ini secara komersial pada tahun 1980-an. Nah, secara definisi, sistem pakar ini adalah sistem berbasis komputer yang meniru pengambilan keputusan atau pemecahan masalah yang dilakukan oleh pakar manusia. Nah, tujuannya adalah untuk memungkinkan orang yang bukan ahli dalam membuat keputusan dan memecahkan masalah yang biasanya memerlukan keahlian. Nah, secara penalaran, expert system atau sistem pakar ini menggunakan aturan bagaimana jika maka sebagai penalarannya. Kemudian, untuk keahlian atau inti dari sistem pakar ini, nah ini keahlian adalah pengetahuan luas yang spesifik secara tugas yang diambil oleh para ahli. Nah, tingkat keahlian ini menentukan keberhasilan suatu keputusan yang diambil oleh ahli. Nah, keahlian juga seringkali diperoleh melalui pelatihan, pembelajaran, dan pengalaman dalam praktik. Nah, tipe pengetahuan ini ada beberapa. Yang pertama ada teori tentang domain masalah, kemudian aturan tentang prosedur mengenai ranah permasalahan umum, risiko tentang bagaimana harus dilakukan dalam situasi masalah tertentu, hingga strategi global untuk memecahkan masalah yang dapat diselesaikan dengan sistem pakar. Kemudian untuk karakteristik keahlian ini biasanya dikaitkan dengan tingkat kecerdasan yang tinggi, namun tidak selalu dikaitkan dengan tingkat kecerdasan yang paling tinggi. Nah, bisa juga bergaul dengan orang yang paling cerdas. Nah, ada beberapa manfaat dari sistem pakar ini. Yang pertama, salah satunya adalah untuk melakukan tugas-tugas rutin, misalnya diagnosis, kemudian penjaringan kandidat, hingga analisis kredit. Kemudian ada mengurangi biaya operasional, meningkatkan konsistensi dan kualitas kerja, hingga mempercepat pengambilan keputusan dan mengambil keputusan secara konsisten. Kemudian untuk struktur dan proses dari sistem pakar atau expert system ini, yang pertama ada melalui akuisisi pengetahuan, di mana kebanyakan dari ahli manusia ini biasanya diperoleh dari ilmuwan insinyur. Nah, pengetahuan ini mungkin berasal dari beberapa sumber, diintegrasikan, divalidasi, dan diverifikasi. Kemudian ada basis pengetahuan, kemudian juga ada representasi pengetahuan dan mesin inferensi. Nah, selanjutnya sistem pakar pada sebuah kasus aplikasi. Nah,
Sebagai gambaran bahwa telah terjadi serangan teroris yang menggunakan bahan kimia, biologi, atau radiologi, memiliki perhatian besar karena berpotensi menimbulkan banyak korban jiwa. Nah, AS atau Amerika Serikat dan negara-negara lain telah menghabiskan miliaran dolar untuk rencana protokol pertahanan terhadap tindakan terorisme yang dapat melibatkan CBR. Namun CBR ini mencakup berbagai agen, masukan dengan banyak organisasi spesifik yang dapat digunakan dalam berbagai cara. Nah, sebagai tantangannya, ini respon yang tepat waktu terhadap serangan semacam ini memerlukan identifikasi yang cepat terhadap agen-agen yang terlibat. Kemudian solusinya, Badan Pelindungan Lingkungan AS atau EPA bersama dengan Dr. Lawrence H. Kate, Presiden Instant Reference Source, dan konsultan lainnya telah menggabungkan pengetahuan, pengalaman, dan keahlian serta informasi dokumen EPA yang tersedia untuk umum untuk mengembangkan CBR penasihat menggunakan perangkat lunak COVID. Kemudian manfaat dari hal tersebut adalah salah satu dari bagian terpenting dari penasihat CBR adalah memberikan saran dalam prosedur langkah demi langkah yang logis untuk menentukan identifikasi agen beracun yang ketika sedikit atau tidak ada informasi yang tersedia. Yang umum merupakan hal yang umum terjadi pada awal serangan teroris. Nah, mengapa tipe ES klasik menghilang? Pada dasarnya, manfaat besar yang dijelaskan pada sebelumnya mendorong penerapan banyak ES di seluruh dunia. Namun, seperti banyak teknologi lainnya, ES klasik telah digantikan oleh sistem yang lebih baik. Jadi pada saat ini ES telah berkembang terus-menerus. Nah, keterbatasan expert system klasik ini yang pertama ada terkait dengan perolehan pengetahuan yang mahal, kemudian ada perlu diperbaharui secara sering, kemudian ada landasan berbasis aturan yang tidak kuat, hingga antara buka penggunaan rumit. Nah, kemampuan pemeliharaan terbatas tadi diakibatkan oleh pembelajaran mesin yang masih kurang cepat hingga penalaran berbasis kasus ini tidak bisa dilakukan oleh expert system. Nah, pada akhirnya ada sistem ahli generasi baru di mana menggunakan sistem akuisisi dan representasi pengetahuan lama. Nah, ekosistem yang lebih baru didasarkan pada algoritma, pembelajaran mesin dan teknologi AI lainnya yang diterapkan untuk menciptakan sistem yang lebih baik. Kemudian sebagai contoh aplikasinya ada Visceral, di mana Visceral ini adalah pengguna S lama yang berodak bisnisnya seiring berjalannya waktu. Nah, mereka ini melakukan beberapa pembaharuan seperti membangun basis pengetahuan, kemudian pengiriman hybrid hingga kemampuan Visceral itu sendiri. Selanjutnya ada sistem rekomendasi. Nah, sistem pengetahuan yang banyak digunakan untuk merekomendasikan produk dan layanan yang ditargetkan secara individu adalah sistem rekomendasi yang juga dikenal sebagai sistem pemberian rekomendasi atau mesin rekomendasi. Nah, manfaat ini memiliki banyak manfaat seperti personalisasi, penemuan, kepuasan pelanggan, hingga laporan. Kemudian untuk metode klasik dalam sistem rekomendasi ini biasanya hanya meliputi dua bagian, yakni ada filteran kolaboratif, kemudian ada filter berbasis konten. Nah, sebagai contoh, seperti yang kita ketahui, ada yang namanya rekomendasi Netflix, yakni sebagai faktor keberhasilan yang penting. Jadi pada intinya Netflix ini memiliki sistem rekomendasi yang dapat memberikan rekomendasi film-film yang baik untuk sebagai rekomendasi kepada konsumen atau penonton dari mereka. Nah, hasilnya sebagai hasil dari penerapan sistem rekomendasi Netflix melalui pertumbuhan penjualan dan keanggotaan yang sangat besar. Selanjutnya ada konsep driver dan manfaat chatbot. Nah, seiring berjalannya waktu, eh, expert system tadi telah berkembang menjadi chatbot. Nah, chatbot ini merupakan robot obrolan atau yang lebih dikenal dengan bot atau robot, merupakan layanan terkomputerisasi yang memberikan percakapan mudah antara manusia dan robot yang terkomputerisasi atau karakter gambar yang mirip manusia. Nah, ini biasanya dilakukan melalui internet. Kemudian evolusi chatbot ini dimulai dari beberapa dekade yang lalu, yakni yang dimulai dari ekosistem yang hanya menjawab dengan pengguna-pengguna yang sederhana hingga sekarang menjadi sebuah chatbot. Sebagai contoh di sini ada Eliza. Kemudian juga ada Sophia. Nah, sebagai contoh, Sophia ini adalah chatbot yang dibuat di Hong Kong dan yang diburahi kewarganegaraan oleh Arab Saudi. Karena dia bukan seorang muslim, dia tidak mengenakan hijab. Nah, sebagai kabar ataupun informasi terkait Sophia ini dapat diakses melalui link yang tertera di PowerPoint ini. Kemudian di sini ada jenis-jenis chatbot. Ini bot biasa. Yang pertama ini biasanya ini merupakan dasar dari agen kecerdasan percakapan. Kemudian juga ada chatbot. Nah, biasanya dalam kategori ini menyatakan bot yang lebih mumpuni, misalnya bot yang dapat merancang percakapan dengan orang. Kemudian juga ada bot cerdas. Nah, ini biasanya berupa penasihat robo atau sebagai contoh yang kita bisa kenal adalah Alexa. Selanjutnya, chatbot dengan revolusi. Nah, dalam interaksi digital, dunia telah menyaksikan perubahan besar dalam manusia yang berinteraksi dengan teknologi. Nah, chatbot ini merupakan program komputer
yang dirancang untuk mensimulasikan percakapan manusia muncul sebagai kekuatan dominan di berbagai industri dan aspek kehidupan kita. Selanjutnya ada faktor pendorong kemungkinan chatbot. Yang pertama ada perkembangan teknologi, kemudian ada meningkatnya permintaan hingga pergeseran perilaku konsumen. Selanjutnya di sini ada komponen utama chatbot. Komponen utama chatbot ini terdiri dari 3 bagian, yakni ada pengguna atau klien, kemudian mesin AI, dan juga antar muka. Nah, ini merupakan proses interaksi menjadi mesin. Yang pertama ada pertanyaan, di mana ini mengajukan pertanyaan melalui teks atau media suara atau media lainnya. Kemudian ada pemrosesan NLP. Nah, NLP ini akan menerjemahkan pertanyaan ke dalam bahasa yang dipahami mesin, kemudian masuk ke dalam akses basis pengetahuan, di mana chatbot akan mengakses basis pengetahuan atau layanan cloud. Kemudian pada terakhir ada respon atau jawaban yang akan dilakukan oleh chatbot itu sendiri. Kemudian dari manfaat utama dari chatbot, yang pertama ada penghematan biaya, kemudian ada peningkatan layanan pelanggan karena akan nanti bisa tersedia 24 jam, kemudian ada pemasaran yang efisien. Selanjutnya ada chatbot di berbagai belahan dunia. Nah, chatbot diadopsi dari berbagai belahan dunia, dari Robokhook, kemudian chatbot direkomendasi oleh Coca-Cola dan Hungaria, hingga KIP atau asisten belanja platform Slack. Chatbot merevolusi cara kita berinteraksi dengan merek dan layanan. Kemudian ada kategori utama dalam aplikasi chatbot, ini chatbot perusahaan, kayak digunakan berbagai komunikasi internal, kolaborasi layanan dan pelanggan hingga penjual. Kemudian ada asisten pribadi, membantu tugas-tugas individu seperti penjadwalan, pencarian informasi hingga kontrol. Kemudian ada penasihat profesional seperti melakukan memberikan saran-saran khusus di bidang-bidang seperti keuangan, perjalanan, dan kesehatan. Nah, chatbot perusahaan ini dapat mengubah cara berbisnis. Nah, chatbot ini semakin populer di kalangan perusahaan karena kemampuannya untuk meningkatkan efisiensi serta mengurangi biaya dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Nah, chatbot ini dapat menangani berbagai tugas, mulai dari menjawab pertanyaan hingga mengotomatiskan proses bisnis. Nah, selanjutnya ini alasan perusahaan beralih ke dalam chatbot biasanya ada kemampuan AI yang meningkat, kemudian biaya yang lebih rendah dan jangkauan yang luas, kemudian ada kecocokan untuk platform seluler, kemudian ada ekosistem chatbot yang luas, hingga pemrosesan pendapatan. Selanjutnya, nah di sini ada selanjutnya ada chatbot dalam pemasaran dan layanan pelanggan. Nah, chatbot ini merevolusi cara perusahaan berinteraksi dengan pelanggan. Nah, mereka ini menyediakan platform untuk menyediakan percakapan dan kontak secara cepat dan selama 24 jam, menawarkan personalisasi serta meningkatkan pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Nah, perusahaan yang menerapkan chatbot di perusahaan ini, sebagai contoh di sini ada LinkedIn. Chatbot LinkedIn membantu menjadwalkan rapat dan membandingkan kalender. Kemudian kedua ada Mastercard, di mana chatbot ini untuk bank dan pedagang serta memberikan informasi dan dukungan. Serta sebagai contoh lain di sini ada Coca-Cola, di mana chatbot Coca-Cola ini di Facebook Messenger menawarkan percakapan yang dipersonalisasi dan mengumpulkan data pelanggan. Saja ada kebangkitan platform perpesanan dengan miliaran penggunaan platform seperti Facebook Messenger, WhatsApp, dan WeChat. Perusahaan memanfaatkan layanan perpesanan untuk menjangkau pelanggan di mana mereka berada. Nah, chat ini terintegrasi dengan mulus dalam platform ini, memberikan pengalaman yang nyaman dan familiar. Sebagai contoh di sini ada WeChat sebagai pelopor chatbot. Kemudian chatbot di layanan keuangan biasanya ini juga dipakai. Kemudian juga contoh penerapan chatbot di perbankan seperti ada di POS di Singapura, Citibank, hingga Verbal Access. Kemudian ada chatbot di industri jasa, biasanya ini digunakan untuk perawatan kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan. Kemudian juga ada platform chatbot, biasanya membangun dan mengintegrasikan chatbot ini digunakan sebagai penyediaan alat dan sumber daya bagi perusahaan untuk membangun serta menerapkan dan mengelola chatbot. Nah, platform ini menawarkan berbagai fitur, termasuk NLP, integrasi pihak ketiga, dan analitik yang menyederhanakan proses pengembangan chatbot. Kemudian di sini ada sebagai platform chatbot populer, di mana sebagai contoh di sini ada IBM Watson, kemudian Clapperboard Microsoft, hingga ChatGPT. Selanjutnya ada asisten pribadi virtual dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kenyamanan. Nah, asisten pribadi virtual atau virtual personal assistant seperti Alexa dari Amazon, Siri dari Apple, hingga asisten Google telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Nah, VPI ini menggunakan AI dan NLP untuk memahami perintah suara, melakukan tugas, dan memberikan informasi. Kemudian kemampuan Alexa dari Amazon saat ini bisa melakukan kontrol dari perangkat pintar, kemudian bisa melakukan pencarian informasi, hiburan, hingga termasuk belanja dan pemesanan.
Selanjutnya ada Siri dari Apple sebagai asisten cerdas dari perangkat Apple. Nah, Siri ini sebagai asisten pribadi ketua Apple terintegrasi dengan menulis ke dalam iPhone, iPad, dan Mac. Nah, Siri juga dapat menjawab pertanyaan, membuat rekomendasi, mengirim pesan, melakukan panggilan, dan banyak lagi. Sebagai contoh lainnya, di sini juga ada asisten Google. Nah, kekuatan Google ini bisa dilakukan dengan ujung jari. Nah, asisten Google juga tersedia di berbagai perangkat, menawarkan berbagai kemampuan, termasuk pencarian suara, kontrol perangkat pintar, dan personalisasi. Nah, asisten Google ini juga terus berkembang dan memberikan pengalaman serta intuitif. Saya juga ada chatbot sebagai penasihat profesional. Di sini juga bisa memberikan personalisasi di bidang-bidang keuangan, perjalanan, dan kesehatan. Nah, penasihat robo ini juga menggunakan algoritma AI untuk menganalisis data dan memberikan rekomendasi yang sesuai. Jadi di sini juga penasihat keuangan robot di mana mengotomatiskan manajemen investasi, terutama dalam berbagai berdasarkan tujuan dan preferensi individu. Dan juga ada evolusi penasihat robo menuju revolusi hibrida, di mana penasihat robo ini awalnya sepenuhnya otomatis. Nah, tren saat ini adalah menuju solusi hibrida yang menggunakan AI dengan keahlian manusia. Nah, penasihat robot 2.0 ini menawarkan yang terbaik dari kedua dunia, memberikan panduan yang dipersonalisasikan dan dukungan manusia yang dibutuhkan saat ini. Kemudian ada berbagai penasihat profesional lainnya, seperti di sini ada untuk meningkatkan aksesibilitas, kenyamanan, efektivitas, dan layanan profesional. Nah, terdapat masalah dan implementasi chatbot juga. Nah, ada tantangan dan pertimbangan. Meskipun potensinya sangat besar, penerapan chatbot ini menghadirkan tantangan unik, yakni masalah teknologi seperti permasalahan yang tidak sempurna dan masalah integrasi, serta keterbatasan bot seperti kinerja yang tidak konsisten dan masalah kualitas. Nah, ini juga perlu ditangani secara efektif. Nah, masa depan chatbot ini menuju interaksi yang lebih cerdas dan manusiawi, di mana masa depan chatbot ini penuh dengan potensi. Nah, seiring kemajuan AI dan NLP, chatbot pada masa depan akan terus mengubah cara kita untuk hidup, bekerja, dan berinteraksi dengan manusia di dunia sekitar kita. Nah, di sini ada panduan langkah untuk membangun bot. Biasanya bot ini akan lebih mudah dari yang kita kira. Nah, dengan tersedianya platform dan sumber daya, serta bisnis dan individu dapat membuat chatbot dengan berbagai tujuan dengan menyesuaikan kebutuhan kita. Kemudian untuk kesimpulan, untuk merangkul revolusi chatbot telah muncul sebagai kekuatan transformatif di era digital, merevolusi cara kita berinteraksi dengan teknologi bisnis satu sama lain. Dapat juga dari peningkatan layanan pelanggan dengan mengotomatiskan tugas-tugas kompleks. Nah, chatbot juga menawarkan berbagai manfaat. Seiring kemajuan AI dan NLP, chatbot juga akan terus berkembang, membuka kemungkinan baru, dan membentuk kembali landscape digital. Baik, mungkin cukup sekian untuk materi kita hari ini. Jangan lupa juga saksikan materi-materi lainnya tentang bagaimana penggunaan AI pada next pemateri. Terima kasih.